Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali dengan saya Imron pribadi, tetap di channel Vlog Makrifat Bisnis. Nah, dalam kesempatan kali ini saya akan mereview jalan-jalan saya bersama 71 kiai. Nah, 71 kiai ini sedang jalan-jalan ke Malaysia, diundang oleh Otai Group. Apa itu Otai Group? Otai Group adalah sebuah bisnis ya, sebuah company holding yang berbasis entrepreneur Islam. OT sebagai salah satu holding company bisnis dari asuhan Dr. Kiai Haji Sifu Khilafah Suhaimi. Nah, ini adalah pengasuhnya, di mana pada awalnya OT ini berbisnis juga mengalami pasang surut yang luar biasa. Perjuangan OT Group ini, Dr. Sifu pada awalnya lulus SMA ya mungkin ya. Kalau di sini lulus SMA atau SMP ya, itu tidak masuk di dunia pendidikan, baik di pesantren atau dunia pendidikan formal, tetapi langsung masuk di dunia entrepreneur. Pada saat itu dia jualan berbagai macam, dimulai dari banyak jualan-jualan, mengalami kegagalan-kegagalan, tetapi dimulai dan akhirnya menjual burger. Pernah gagal beberapa kali juga mengalami kegagalan-kegagalan. Lah, nanti akan saya kupas tuntas. Nah, foto-foto ini adalah perjalanan sang suhu dari Otai. Nah, Otai Suhaimi, dari Otai Dr. Suhaimi ini sedang melakukan kerjasama dengan Thailand, terutama pondok-pondok pesantren di Thailand dalam pengembangannya. Nah, kita lihat nanti bagaimana bincang-bincang Sifu terhadap kiai yang ada di Thailand ini. Asal sampah ya, mak bapak benci. Tapi mari kat kita boleh balik jadi manusia bunuh. Jadi bayar zakat, boleh bagi duit kat ibu bapak ni macam ni, dia boleh bagi 2,000 sebulan dekat ibu ayah dia. Ibu ayah dia bercerai. Ada seorang ni macam ni 2,500 sebulan dekat ibu ayah dia. Ada seorang lagi 2,700. Ni 2,700 sebulan. Ada rezeki saya bawa dia memari. Orang Indonesia terkejut. Macam mana boleh bagi 2,700? Sedangkan dulu Isak datang. Lepas tu bagi zakat, paling tinggi dia zakat, dia pernah bagi 5,000 sebulan dekat tabung zakat kita. Jadi kita ni tak ada masalah pitih tu. Pitih ni kita duk bagi ke Palestin setiap bulan. Kita bagi pada anak-anak yatim dan fakir miskin. Kita bagi kepada masjid, pondok dan tafi-tafi yang dekat dengan kita. Bagi pada gelanggang-gelanggang silat. Bagi dia untuk jihad fisabilillah, untuk nak bergerak dan gitu. Jadi ini yang kita buat. Sistem semua saya bagi dalam ni. Cuma memang bapa tak boleh baca. Saya cuma tinggal. Ni sistem dia. Macam mana duit tu berfungsi. Macam mana duit berfungsi. Jadi kita ada perniagaan. Kita juga ada macam pondok. Bila anak-anak kita nak berniaga, koperasi kita bagi modal zero riba, tidak ada riba. Jadi apa yang kita nak present ke Sultan Brunei ni, apabila pondok nak sistem ni dah mau ke arah berniaga, nak ikut junjungan besar Nabi SAW, maka Brunei akan pump duit kat sini untuk bagi pinjaman kepada anak-anak pondok ni pergi berniaga. Daripada berniaga tadi, 2.5% setiap bulan masuk ke yayasan. Duit yayasan ni lah yang akan dihantar pada Palestin, anak yatim dan fakir miskin. Mana yang ada pondok sendiri, maka duit ni boleh masuk ke pondok dia selepas hantar ke Palestin, boleh masuk. Jadi pondok tidak ada masalah duit. Jadi bila duit ada duit pondok sendiri daripada anak-anak murid tadi, maka pondok akan jadi bagus. Nampak? Jadi bagus, hantar dekat abang-abang dia yang ada akademi ni, abang dia train sikit lagi untuk anak-anak murid dia nak pergi berniaga tadi, modal diberi. Daripada berniaga kecil kepada berniaga besar, maka besarlah zakat. Makin baiklah pondok. Baba-baba ni akan menjadi harapan dah kepada orang. Jadi ustaz-ustaz atau baba-baba yang duk mengajar masjid tak ambil dah duit masjid. Malahan dia sebab dia dah digaji oleh pertubuhan ni. Jadi 2.5% untuk masjid tadi baba ni bagi kat masjid supaya masjid doa untuk baba dan anak-anak murid baba ni. Jadi insya-Allah bila orang-orang masjid doa, maka pondok akan jadi berkat, anak-anak murid pun akan jadi berkat. Jadi saya ni orang kata satu sistem ni je lah. Satu sistem yang saya tuju. Sebab apa yang kita kuat, sebab baba hanya ada yang ni, baba tak ada perniagaan dan koperasi. Jadi kalau kita dapat hidupkan perniagaan walaupun kecil-kecil dan ada koperasi ni, bila sistem tu berjalan, masalah modal
baru kita suntik kat sini, perniagaan akan jadi lebih besar, zakat lebih banyak, pondok lebih baik. Jadi maka sekolah Sekarang kita ikuti bagaimana Otai Group yang ada di Kuala Lumpur ini bersinergi MOU dengan OPOP, One Pesantren One Product Jatim. Nah, terjadi kesepakatan MOU yang dilakukan OPOP Jatim akan bermitra dengan Otai Group yang ada di Kuala Lumpur. Tentunya ini akan mengikuti manajemen dan ketentuan yang berlaku di Otai. Bagaimana ketentuan kerjasama ini? Kerjasama ini, pondok-pondok pesantren yang di Jawa Timur akan mengirimkan santri-santri untuk dididik di Otai Group bagaimana menjadi seorang santripreneur yang berbasis Islam. Sebelum dikirim, ini akan dikurasi, diedukasi, dilatih sistem-sistem yang dilakukan di Otai di Indonesia selama beberapa bulan, sehingga para santri ini tidak kaget ke sana terhadap doktrin-doktrin yang dilakukan Otai. Karena prinsip Otai itu luar biasa bagus, luar biasa ketat. Apa itu? Hidup di Otai atau mati di Otai. Nah, ini. Maka bisnis memang harus seperti itu, memiliki SOP, memiliki komitmen, memiliki integritas dan memiliki loyalitas serta memiliki bagaimana mempertahankan diri. Nah, ini di Otai Group, maka para santri sebelum dikirim ke Otai ini dididik mentalnya dengan konsep-konsep 7 langkah. Tapi yang jelas Otai Group sebagai konsep ya, sebagai bisnis yang berbasis Islam ini menarik sekali. Sangat sederhana dalam filosofi bisnisnya, yaitu berdasarkan Islam dan berdasarkan rukun Islam dan berdasarkan rukun iman. Jadi di dalam bisnis Otai itu pertama tentu para santri wajib bersyahadat dan kemudian sholat. Bisnis itu diutamakan dengan konsep filosofi sholat. Sholat di Otai ini ditekankan rapi, bagus, dan benar-benar istiqomah dan khusyuk. Sehingga ketika sholatnya ini bagus, bersih, rapi, dan sesuai dengan syariat-syariat, rukun dan syarat sholat, maka pekerjaan-pekerjaan lain akan mudah. Bisnis akan mudah, akan lancar, akan mudah, dan mudah dijalankan dan pasti sukses. Ini filosofi doktrin yang dilakukan di Otai. Mengapa? Karena di Otai di dalam berbisnis pertama bersyahadat kepada Allah dan kemudian melakukan sholat berjamaah dan kemudian setelah itu baru bisnis kita sukses. Pada saat seperti itulah kita mampu menjalankan membayar zakat. Ini yang terpenting. Otai ini memiliki konsep hidup atau mati di Otai. Artinya memang itu SOP bisnis yang harus diterapin, yang harus dijalankan, yang harus dikomitmen, yang harus dilakukan sepenuh hati, bahwa itu adalah sebuah doktrin, bahwa sebuah prinsip, bahwa itu adalah sebuah langkah-langkah yang harus dilakukan. Di dalam background ini banyak foto-foto kegiatan-kegiatan tim OPOP Jatim yang dipimpin oleh Gus Kofirin dengan Gus Subhan ya, sebagai Foker, Ketua Forum Komunikasi Pondok Pesantren yang ada di Jawa Timur. Ini juga ya setelah melakukan kegiatan jalan-jalan. Nah, kembali lagi ke Otai. Di Otai ini menarik sekali pada prinsipnya. Dari komitmen-komitmen sebagai bisnis itu harus memiliki memiliki kekuatan, memiliki sesuatu yang ditunjukkan. Yang menarik di Otai ini 6 gerai itu bonusnya dapat mengambil mobil Toyota Hilux Ranges, guys. Hilux sejenis Ranges. Dan kemudian 26 gerai atau 24 ya. Kalau nggak salah 26 atau 24 itu dapat mengambil mobil Alphard, dapat bonus mobil Alphard atau Velfare yang tentunya diatur dengan konsep-konsep. OT adalah sebuah saya sebut pondok pesantren bisnis yang berbasis Islam yang di dalamnya itu menganut prinsip bahwa bisnis itu harus sukses, bisnis itu harus berhasil, dan bisnis itu harus ditunjukkan dengan bentuk-bentuk bukti yang nyata. Sebagai wujud maka bisnis ini di OT dapat bonus Toyota Hilux, bonus Alphard, dapat rumah. Dan sehingga para santrinya ini sebelum umur 25 tidak boleh menikah sebagaimana Rasulullah.
Satu konsep yang perlu diperhatikan bahwa di OT ini sebenarnya menjalankan koridor-koridor bisnis yang sederhana, tetapi memiliki komitmen dan istiqomah yang luar biasa. Ini yang patut dibanggakan. OT hanyalah jualan burger. OT itu hanya jualan burger. Hanya 400 sekian dengan target 10.000, maka dengan doktrin-doktrin konsep-konsep bisnis ini, OT sudah menjadi miliarder. Kekayaan OT ini sudah menjadi miliarder hanya bisnis burger. Berbeda dengan di Indonesia ya, mungkin burger bukan makanan utama, tetapi konsep-konsep OT ini bisa diterapin di Indonesia dengan beberapa bisnis seperti martabak, seperti cilok, seperti bakso, nasi goreng, nasi pecel, dan seterusnya. Ini dikemas dalam konsep yang sangat-sangat sistematis, terampil, dan membentuk karakter. Konsep di dalam bisnis OT adalah 30% teori dan 70% adalah praktek bisnis untuk menjalankan excellent service, pelayanan-pelayanan terbaik, dan menjadikan setiap anggota OT, setiap manpower, setiap tim wajib dan taat kepada SOP. SOP pertama adalah syahadat, yang kedua adalah sholat, yang dengan syahadat dan sholat, dengan sholat yang rapi, sholat berjamaah yang bagus, maka kita akan mampu mengerjakan semua pekerjaan bisnis. Nah, ini yang menarik. Karena di dalam berbisnis ini, OT mengandalkan kekuatan Islam. Tentu ini harus didasari pondasi-pondasi iman yang kuat. Nah, demikianlah cerita tentang bagaimana MOU OT dengan OPOP Jatim yang nantinya diharapkan akan mampu terjadi sinergitas OT Indonesia dengan mengirimkan santri-santri dari Indonesia akan ditraining dengan konsep-konsep OT. Nah, sehingga para pesantren ekonomi, pesantren ekotren yang ada di Jawa Timur khususnya, ini produk-produknya bisa dilakukan franchise seperti apa yang dilakukan OTAI. Jadi banyak sekali ya manfaat-manfaat dari sistem yang diterapkan di OTAI, yaitu bisnis berbasis Islam, atau saya sebut pondok pesantren bisnis yang bernuansa Islam dengan dasar-dasar rukun iman dan rukun Islam. Nah, nanti akan saya kaji beberapa kajian-kajian OT lebih lanjut tentang perkembangannya, bagaimana MOU OPOP Jatim dengan OT yang ada di Kuala Lumpur ini sehingga terjadi OT Indonesia. Terima kasih. Ingat Edikraf, ingat Makrifat Bisnis, jangan lupa ya share dan like video ini serta komen, dan boleh sharing dan curhat di WA 081234890038. Terima kasih, jangan segan-segan untuk chat atau japri atau chatting di kolom chat yang ada di channel YouTube Vlog Makrifat Bisnis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali.